ada 9 wasiat yang harus kita amalkan, kita miliki. Ada 9 wasiat supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya kita sampai kepada Allah. Wasiat pertama adalah rukun taubat yang paling besar adalah menyesal. An-nadmu, penyesalan. Nah, menyesal itu Bapak ada 10 macam penyesalan. Maka 10 macam penyesalan ini harus kita miliki, khususnya ketika kita mau berzikir. Pertama, menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para jamaah semua, dan istimewa saudara kita Tengku Muhammad Ali, Syekh Muhammad Ali. Kalau di Aceh itu disebut dengan Tengku, dan Amir Khan ya. Ada saudara kita juga dari Qatar. Ada satu lagi Ustaz Ihsan. Hihi Qatar sih, awak montasi. Tadi sore datang ke Pangoraya, jadi kami sudah kenal. Baiklah para jamaah, kita mengaji sedikit. Tadi sudah dibaca makalah tentang syariat dan hakikat ya. Apa itu syariat? Sudah dijelaskan oleh Bang Nasrul Ali. Dan hakikat supaya keberadaan Allah itu nyata di dalam batin kita. Beda dengan akidah. Kalau akidah kita sebatas mempercayai Allah ya, sebatas kita berkeyakinan, tapi belum ayat, belum nyata keberadaan Allah dalam batin kitanya. Maka untuk itu para jamaah, kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nabi mengatakan, sabda Nabi, aksir min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkan membaca kalimat la ilaha illallah. Berkata itu ulama besar Aceh, Tengku Syekh Kuala, faedah daripada banyak membaca la ilaha illallah itu untuk meningkatkan ketauhidan dan keimanan kita. Maka zikir ya, zikir. Abuya mengatakan ada beberapa itu rukun taubat itu ya, taubat. Dalam sebuah kitab, nama kitab itu Kifayatul At-Taqiyah. Kifayatul At-Taqiyah. Dikarang oleh seorang ulama besar, Syekh Zainuddin Al-Malibari.
nyo dokternya nyancit nah kan nyo Konz Al-Malibari alam kelumpangi pangi. Jadi di sana dikatakan ada 9 wasiat yang harus kita amalkan, kita miliki. Ada 9 wasiat supaya kita bisa dekat dengan Allah, supaya kita sampai kepada Allah. Wasiat pertama adalah, perkara yang pertama adalah taubat. 9-nya salah sabodi tau. Yang kedua harus kita miliki qanaah. Qanaah, cukup dengan rezeki yang sedikit. Qanaah ya harus badannya. Orang qanaah itu orang kaya. Yang ketiga tawakal. Yang keempat zuhud. Yang kelima mempelajari ilmu syariat. Termasuk yang keenam ikhlas. Yang ketujuh memelihara amal-amal ibadah sunnah. Yang kedelapan uzlah, menyendiri. Uzlah itu menyendiri. Yang kesembilan adalah mengisi waktu, seluruh waktu dengan kebaikan. Ya, jika 9 perkara ini kita miliki, maka kita insya Allah akan sampai kepada Allah. 9 dan apa yang ngohan 9? Nah, jadi salah satunya adalah taubat. Rukun taubat yang paling besar adalah menyesal. An-nadmu, penyesalan. Nah, menyesal itu Bapak ada 10 macam penyesalan. Maka 10 macam penyesalan ini harus kita miliki, khususnya ketika kita mau berzikir. Pertama, menyesal karena kita melihat perbuatan kita, perkataan kita bertentangan dengan hukum syara. Perbuatan, qaul, ucapan, aqwal bertentangan dengan syariat Nabi. Tidak pegah haba bertentangan, haba tanya dengan agama. Perbuatan bertentangan dengan syariat. Nah, hanya disesali. Yang kedua, menyesal ada keinginan bersenang-senang dengan syahwat duniawi, melakukan perbuatan dan perkataan yang berlebihan. Artinya cita-cita kita dunia, yang kita bicarakan dunia, yang kita impikan dunia. Jadi itu adalah dosa yang wajib disesali. Ya, ya. Jadi yang tabayang sabi kehebatan dunia lah lauletanya. Nah, itu wajib disesali. Di pengajian taubat ini, pengajian an-nadmu, penyesalan, nadam ya. Di 10 perkara. Yang ketiga, menyesal kita karena terlihat perbuatan selain Allah. Di hanajadeh wahdatul af'al. Kita mengaji dalam sifat 20 itu ada sifat wahdaniyah. Tadi Syekh Muhammad Ali membaca qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, esa. Salah satu esa itu esa pada perbuatan, wahdatul af'al. Perbuatan yang ada itu perbuatan Allah.
Kita hidup perbuatan Allah, kita mati perbuatan Allah, kita mudah rezeki perbuatan Allah, kita sakit, kita sehat, semua kita punya anak istri, bandung perbuatan Allah. Tetapi tidak terlihat perbuatan Allah, terlihat perbuatan alam ini, perbuatan kita. Itu adalah dosa yang wajib disesali. Nah, terlihat ya. Ketiga, yang keempat ya, kita menyesal terlihat ada daya upaya pada selain Allah. Padahal kita selalu membaca la haula wala quwata illa billah di azan, hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tetapi kita melihat ada haula dan quwata pada selain Allah. Nah, itu dosa wajib disesali. Mana daya upaya? Bersih nih baca. Makanya orang yang belum berhakikat itu sebetulnya dusta ketika dia membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, yang kelima, menyesal dosa yang disesali, tidak punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat untuk mendekati Allah. Nah, itu mesti disesali. Mesti disesali. Tidak punya kemauan kuat. Ganggu biasa lumoh kekuatan kemauan tanya anak kuat untuk mendekati Allah. Ujian bacut kan aja pak masjid raya. Kamu preh ke nokon tapi karena seriberol dah kurang. Ya laju ujian. Jadi hana himmah yang kuat. Kayang kalian berhimmah berlebih dari calek kayang kan. Kalau calek kau dekat himmah pasang baliho sagonya, pasang baliho kata goji, ikat bendera lompat angin, wek kata bawahnya. Itu himmah. Ambat. Jadi harus punya himmah lebih kuat dari itu. Himmah itu kendaraan di jalan Allah. Jadi yang dosanya apa? Dosa adalah yang disesali karena kitanya hana punya himmah yang kuat. Yang dosa Bang Amir. Kekedai tanya nah himmah. Ke keluarga tanya nah himmah. Ke pekerjaan kita punya himmah yang kuat. Himmah. Jadi tanpa himmatul aliyah apa? Himmah. Bahasa Indonesia kemauan, ya, bahasa Arab, bahasa Qatar himmah. Nah, ya kan? Tanya sama Pak Dokter. Nyelun mari bahasa Arab je ciman hanu pemawaknya. Nah, paling kan bismillah bahasa Arab ni. Nyekebit tu dah bahasa go kata naam juga deh. Buno kan naam ju longkeun tapi pegah-pegah ju aleh pu longkeun naam. Pak Dr. Zainuddin you terjemah balun dulu. Kaki nyelun terjemah no kaki naam dulu. Sedikit lagi tu. Yang keenam, menyesal tidak hadir Allah dalam ingatan. Tidak hadir Allah dalam ingatan kita. Jadi kita banyak ingat yang lain. Yang kaya ingat ke bengkel, ingat ke gudang, ingat. Lihat pun ingat. Anda ingat ke Allah. Bahkan kadang-kadang lam salat hanti ingat ke Allah. Nyan ukuran itu dosa yang wajib disesali. Yang ketujuh, menyesal karena belum dapat mencintai Allah. Mahabbah ilallah itu belum ada. Nah, itu dosa yang wajib disesali. Zambun tidak ada mahabbah, la mahabbah fi qalbi, zambun, kan? Mesti disesali.
Dosa itu. Yang kedelapan, dosa yang kedelapan, seperti dalam makalah tadi, tidak ada kasyaf. Mana kasyaf? Tidak terlihat keberadaan Allah dalam pandangan. Padahal Allah sangat nyata keberadaannya, karena ini kan bekas daripada perbuatannya alam semesta. Tapi keberadaan Allah hana lemah itu. Si lemah ujun mentong, hana lemah panai ujun. Ya kan? Jadi tidak kasyaf, tidak terlihat keberadaan Allah di dalam batin, dalam pandangan, itu adalah dosa yang wajib dilakukan taubat. Ditanya, tak pahami taubat singkat mentong. Selamanya hana semayang, nyo ka semayang. Selamanya hana ajak bak masjid, nyo ka ajak bak masjid. Terbatas tak padahal banyak sekali dosa-dosa yang wajib disesali. Yang kesembilan, menyesal karena masih tertinggal ananiyah, keakuan, tidak hilang selain Allah dalam pandangan kitanya. Kita masih melihat akuan makhluk ciptaan Allah, makhluk Allah. Keberadaan itu masih terlihat selain Allah di dalam batin, mentang wujud selain Allah dalam batin, maka itu perlu dilakukan taubat, perlu disesali dulu. Katanya penyakit batin, sombong, dekabur, dengki, mentang matanya kaji payah gadoh menyokon ngon tauhid hakiki, ngon malim hangadoh penyakit yang Yang ke-10, menyesal nampak selain Allah. Hampir sama dengan yang tadi, nampak selain Allah dalam batin kita. Jadi malam ini 10 penyesalan ya. 10 penyesalan yang mesti selalu ada di dalam batin kita. Maka tanya taubatnya tingkat-tingkat, Ibu. Tingkat taubat tingkat syariat, taubat tingkat tarikat, taubat tingkat hakikat. Sembahyang sebetulnya lagi nanti. Sembahyang tingkat syariat itu kita sudah ada rukun heblah yang kakak salat pada martabat syariat. Tingkat tarikat kita sudah hadir Allah dalam ingatan. Tingkat hakikat hilang pandangan kita kepada selain Allah. Tengku sebahagian pegot lawak tentang salat syariat, salat tarikat, salat hakikat. Padahal itu dijelaskan panjang lebar oleh para ulama sufi di antara kitab khusus Latul Asrar, Pak Dokter, Sirul Asrar, karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sirul Asrar. Itu di sana dijelaskan martabat ibadah, martabat awam, martabat khawas, martabat khawasul khawas. Seperti Kiai Ali itu khawasul khawas. Wa nahnu awam. Insyaallah. Jadi ada itu penjelasan. Tapi lucu, sebahagian ulama kita buat lawak karena cuma sembahyang syariat, sembahyang hakikat, sembahyang tarikat. Panai yang kita yang panai nanya kita jelas sekali. Cuman nggak bisa tanya jelaskan, tanya hanya mafhum makna tarikat, makna hakikat, makna syariat, makna tarikat, makna hakikat tanpa kita pahami dengan baik, anjir tak jelaskan persoalannya.
Nah itulah bapak-bapak para jamaah dosa-dosa yang harus kalian sesali. Karena itu perjalanan kita panjang. Maka tadi Syekh Ali mengatakan wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi perjalanan panjang, ya. Sabilul masyaqqah, ya, jalan, ya. Ya saya jalan yang sukar dilewati. Nah, baiklah itu saja. Syukran jazilah kepada Ustaz Ali dan Amir Khan dan Ustaz Ihsan. Pada malam ini sudah menemani kami di Masjid Raya Baitur Rahman dalam kajian Tauhid Tasawuf dan zikir Latif Slibe. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Abi Hamdani pimpin